Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin Jirimu, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako, Stambuk F121-15042. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kristalografi dan mineralogi sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah kristalografi dan mineralogi, yaitu ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Pertama yaitu kristal. Apa itu kristal? Yaitu kristal adalah suatu benda padat yang berbentuk polihedral yang dibatasi oleh bidang-bidang tertentu atau bangun-bangun struktur dalamnya. Bidang-bidang yang dimaksud adalah seperti ini. Polihedral artinya mempunyai bidang-bidang datar. Sementara kristal itu sendiri terbentuk selama proses perubahan suatu zat cair, zat gas dan sampai dengan menjadi zat padat. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi yaitu euhedral, yaitu mempunyai bidang batas yang jelas antara satu bidang dan bidang yang lainnya. Sementara subhedral yaitu beberapa bagiannya dapat dilihat dengan jelas bidang batasnya, kemudian ada beberapa lagi yang tidak dilihat. Sementara anhedral yaitu bidang yang yaitu suatu bentuk yang sama sekali tidak dapat dilihat bidang batasnya. Kemudian sistem kristal itu sendiri terbagi menjadi 8 golongan, yaitu 7 golongan, yaitu yang pertama adalah sistem isometrik atau sistem reguler, di mana sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing memiliki panjang di mana masing-masing sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang sama. Kemudian yang kedua adalah sumbu tetragonal. Sumbu tetragonal yaitu sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus, sumbu A dan sumbu B, sementara sumbu C-nya memiliki panjang sumbu yang lebih panjang atau lebih pendek. Artinya dapat dijelaskan di sini bahwa sumbu A sama dengan sumbu B, artinya sumbu A dan sumbu B itu memiliki panjang yang sama dan saling berpotongan, sementara sumbu C yaitu sumbu yang saling berpotongan dengan sumbu A dan sumbu B namun memiliki sumbu yang lebih panjang atau lebih pendek, namun umumnya bersifat lebih panjang. Kemudian sistem heksagonal yaitu mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Sumbu A dan sumbu B masing-masing membentuk sudut 120 derajat satu terhadap yang lain. Mempunyai panjang yang sama, sedangkan sumbu C berbeda, dapat lebih panjang atau lebih pendek, umumnya lebih panjang. Artinya dapat disimpulkan bahwa besaran sudutnya yaitu A sama dengan B, alfa sama dengan beta, dan beta sama dengan 90 derajat, Y sama dengan 120 derajat. Artinya panjang sumbu antara sumbu A dan sumbu B saling berpotongan dengan nilai panjang yang sama. Sementara sumbu C memiliki panjang yang berbeda dan berpotongan dengan sumbu D. Seperti itu. Dapat dengan cara penggambaran A sama dengan B sama dengan D, dan D sama dengan C. Artinya 1/3, 1/6. Sistem trigonal. Sistem trigonal ini yaitu sistem yang dibuat berdasarkan sistem yang terbentuk sedemikian pula penggambarannya sehingga dapat dilihat bahwa sistem trigonal ini memiliki bentuk seperti 5 segitiga, di mana titik-titik sudutnya melewati satu titik sudut sumbu utama, dan sumbu A dan ketiga sumbunya memiliki sumbu yang hampir sama, sepanjang sumbu yang sama, seperti pada penggambarannya, yaitu A sama dengan B, B sama dengan D, D sama dengan C. Artinya 1/3, 3/1 dan 3/6, dengan besaran sudut alfa sama dengan beta, beta sama dengan 90 derajat, Y sama dengan 120 derajat. Sementara itu sistem berikutnya adalah sistem kristal ortorombik, yaitu disebut juga dengan sistem ortorombis, dan mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus satu sama dengan yang lainnya. Ketiga sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang berbeda-beda. Artinya sumbu A tidak sama dengan sumbu B, dan sumbu B sama dengan tidak sama dengan sumbu C. Ketiga sumbu ini saling berpotongan namun tidak memiliki panjang yang sama. Sistem kristal monokler artinya mempunyai 1 sumbu yang miring dan 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Kemudian sistem kristal triklin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu yang satu dengan lainnya saling tegak lurus. Demikian juga panjangnya masing-masing sumbu tidak sama. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik kenampakan luar kristal. Karena tadi sudah kita jelaskan bagaimana
bentuk apa pengertian kristal, kemudian jenis-jenis kristal, kemudian kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kenampakan kristal. Kenampakan luar kristal itu permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut, sudut interfasial, bentuk kristal dan sifat kristal. Kemudian hukum kristal itu sendiri yaitu salah satunya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis tegak lurus yang dibuat melalui pusat kristal. Seperti ini, di mana pusat kristalnya di sini, sehingga di mana apabila kristal tersebut 360 derajat dapat dilihat beberapa kenampakan. Seperti itu. Beberapa kenampakan yang terjadi apabila dia diputar 360 derajat. Kemudian saya akan langsung menjelaskan mengenai sistem kristal tetragonal, kelas kristal tetrahedron, kelas kristal tetrahedron dengan mineral seperti ini, yaitu mineral garnet. Jadi saya akan menjelaskan langsung bahwa sistem tetrahedron yaitu sistem yang berada pada sistem kelas tetroidal, masuk dalam kelas tetroidal dengan sistem kristal kristal tetragonal. Baiklah, mineral umum yang dijumpai pada sistem ini yaitu salah satunya adalah ulmanit, garnet, maghemit dan cermit. Ya, kelas kristal tetrahedron ini memiliki 3 sumbu, di mana sumbu A sama dengan B dan sumbu C tidak sama dengan sumbu A. Artinya sumbu A dan sumbu B memiliki panjang yang sama, namun di sumbu A dan sumbu B saling berpotongan dan memiliki panjang yang sama. Sumbu A, sumbu B memiliki panjang yang sama. Sementara sumbu C tidak memiliki panjang yang sama dengan sumbu A dan sumbu B, namun saling berpotongan sumbu C. Dan pusat simetrinya yaitu dapat disebut dengan 1A4, di mana 1A3, di mana apabila dia diputar dari pusat sumbu simetrinya dapat dilihat 3 kali kenampakan, yaitu 1, lihat sini, ini 1 diputar, 2, kemudian 3. Kemudian apabila dia diputar kembali 360 derajat juga memiliki gambaran yang sama, yaitu 1. Di sini diputar dari sumbu C, dia memiliki kenampakan 2A3, atau dia memiliki 2 kenampakan apabila diputar sumbu C. Seperti itu. Umumnya mineral-mineral yang dijumpai umumnya sistem kristal ini, sistem kristal tetragonal dengan kelas kristal tetrahedron, umumnya dia dijumpai pada mineral ulmanit, yaitu mineral yang biasa terdapat pada endapan biji besi, atau dia semacam endapan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata harap dimaklumi, karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari manusia. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako.